Ibu Tang Monida ini meminta 13 miliar sebagai biaya ganti rugi kepada para pelaku jika ingin berdamai dan jika ingin mendapatkan maaf dari sang ibu. Di dalam kasus ini dikatakan, yang ikut party di dalam bot itu ada seorang cowok VVIP yang sampai sekarang identitas cowok VVIP tersebut masih disembunyikan dan tidak diberitahu. Teman-temannya sendiri menutup-nutupi siapakah VVIP ini. Yo geng! Tekan tombol subscribe, geng. Hey yo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng. Oke, kemarin kita sudah sempat membahas tentang seorang selebriti atau aktris asal Thailand. Pada awalnya berita tentang Tang Monida ini masih simpang siur gitu ya, sampai akhirnya sekarang mulai menemui titik terang. Dan ada beberapa hal yang bikin kita tuh bener-bener miris banget dengan kasus ini, geng. Nah, seperti yang sudah gue jelaskan kemarin gitu ya, tentang kronologi kematian Tang Monida ini, dan juga beberapa teman-teman YouTuber lain juga sudah sempat membahas hal ini dan sudah cukup jelas gitu ya tentang kronologinya. Walaupun berbeda sumber maka berbeda cerita, karena memang dari pengakuan teman-temannya sendiri yang ikut hadir di lokasi itu juga berbeda-beda gitu, geng. Jadi kayak mereka tuh sudah kerjasama saling menutup-nutupi tentang fakta sebenarnya atas kematian Tang Monida ini. Terus, geng, fakta-fakta tentang kematian Tang Monida ini benar-benar membuat kita miris banget gitu ya, karena menurut keterangan teman-temannya ini agak aneh dan berbelit-belit, kayak lagi ngibulin anak SD gitu. Kita sebagai orang awam aja yang mungkin tidak hadir di sana dan tidak mengerti culture serta bahasa mereka sudah bisa menilai kalau ini mengada-ngada dan ada yang ditutup-tutupi. Beberapa hari ini kita dikagetkan dengan sebuah pernyataan dari ibu Tang Monida, di mana si ibu Tang Monida ini pada awalnya sangat menentang keterangan teman-temannya, terutama manajernya Tang Monida, tentang kronologi kematian anaknya. Jadi dia menuduh kalau ada sesuatu yang janggal tentang kematian anaknya ini, dan dia tidak percaya gitu ya anaknya itu mati karena kecelakaan. Ini alurnya akan gue bawa langsung ke intinya aja dulu ya. Jadi, si ibu yang awalnya sangat menentang dan meminta polisi untuk mengusut tentang kematian anaknya ini sedalam-dalamnya gitu ya, sejelas-jelasnya, justru sekarang malah luluh dan malah memaafkan para pelaku. Yang kesannya, yang tadinya dia ini benar-benar pengen keadilan ditegakkan untuk anaknya, atau anaknya ini benar-benar diusut gitu harusnya kasus ini. Jadi biar jelas gitu anaknya tuh meninggalnya kenapa, justru sekarang malah luluh dan terkesan tidak ingin melanjutkan investigasi tentang kematian anaknya ini. Dan jelas aja gitu ya, banyak netizen di dunia, terkhusus untuk fans Tang Monida, itu merasa kecewa dengan sikap sang ibu. Nah, ibu dari Tang Monida ini melakukan sesi wawancara di Hon Krasai di TV Channel 3. Di sini, si ibu yang bernama Panida Siri Yutayotin ini telah memaafkan salah satu orang yang ada di speedboat itu yang bernama Tanupat Lertawewit atau dipanggil dengan Pot. Dia ini adalah pemilik dari speedboat tersebut dan temannya yang mengendarai speedboat itu yang bernama Paibun atau dipanggil dengan Robert. Terus usut punya usut, hal yang membuat sang ibu ini memaafkan teman-temannya ini gitu ya, itu bukan tanpa alasan, bukan karena rasa kemanusiaan, bukan karena tulus bener-bener memaafkan kelakuan teman-temannya ini, tapi justru sang ibu malah minta ganti rugi agar bisa memberikan maaf kepada orang-orang tersebut. Yang bikin mirisnya nih, geng ya, ibu Tang Monida ini meminta 13 miliar sebagai biaya ganti rugi kepada para pelaku jika ingin berdamai dan jika ingin mendapatkan maaf dari sang ibu. Kok bisa angka 13M ini dibulatkan atau diajukan oleh sang ibu? Ya pasti kan si ibunya nih punya tujuan dan perhitungan gitu ya. Mungkin 13 miliar ini bisa dia gunakan untuk pemakaman, terus juga mungkin Tang Monida sendiri punya cicilan apa gitu ya untuk dilunaskan atau apalah gitu ya. Lalu ketika dikorek nih ya, fakta sebenarnya ini benar-benar bikin anjir geli banget gitu ya. Ternyata si ibunya ini udah memperhitungkan penghasilan si Tang Monida per bulannya, yang sebenarnya nih masih simpang siur nih ya, apakah selama ini Tang Monida ini mentransfer juga penghasilan itu ke nyokapnya atau enggak. Tapi malah nyokapnya tuh memperhitungkan, jika anak saya masih hidup penghasilannya nih sekian. Jadi kalau misalkan umurnya sampai umur sekian, maka dia akan menghasilkan penghasilan sekian. Wah gila. Kalau kita memperhitungkan
melakukan hal seperti itu, ya kan? Itu sama aja nih ya, kayak pemikiran goblok seorang perokok misalkan. Wah, kalau gua nggak ngerokok mungkin udah kekumpul sekian belas M kali ya, bisa beli rumah, bisa beli mobil gitu. Tapi udah terjadi. Atau pemikiran lain, wah kalau gua nggak beli nasi dari gua SD, pasti duit gua udah banyak nih. Ini gara-gara beli nasi, beli lauk gitu, jadi kagak bisa beli mobil. Nah kan tuh pemikiran yang seperti itu kan, kalau misalkan kita bandingkan gitu. Ini agak aneh. Nah di sini menurut data nih ya, jadi Ibu Tang Monida ini memperkirakan si anak itu memperoleh sekitar 1 juta bat atau 439 juta dari serial TV. Nah ini di sini gue nggak tahu nih perhitungannya tuh apakah per episode atau per judul dari serial TV. Nah ini berarti kan kalau dari satu serial TV, let's say dia dapat kontrak 1 tahun, berarti dari satu serial TV itu menghasilkan 439 juta, dan itu adalah penghasilan dia 1 tahun untuk satu pekerjaan ini. Nah terus dia bilang kalau aja diprediksi Tang Monida ini masih hidup, ya let's say dia hidup 30 tahun lagi lah, karena umur dia sekarang kan 38 ya, 37 38, dan normalnya menurut dia nih ya, berarti Tang Monida bisa meninggal atau seharusnya meninggal secara normal tuh 67 atau 68 tahun ya, bilanglah 70 tahun. Berarti dia memprediksikan anaknya kalau mati normal tuh 70 tahun kan. Nah di sini terus dia mengalihkan itu ya, 1 bat itu kali 30 tahun, dan hal tersebut ketika dikalkulasikan setara dengan 13 miliar. Wow. Gila. Aduh, 30 tahun 1 bat berarti 30 bat sama dengan 13 miliar. Terus si ibunya lagi nih ya, memperhitungkan juga, belum lagi kalau dia punya tete benge lain gitu, penghasilan sampingan seperti sesi foto, endorse, atau dapat uang apa gitu dari teman-temannya. Itu diperhitungkan juga tuh hal-hal kecil itu. Nah disinilah banyak orang yang sangat kaget dengan pernyataan sang ibu ini. Mereka menganggap kalau sang ibu lebih mementingkan duit ketimbang keadilan untuk almarhumah Tang Monida. Akhirnya nih banyak netizen yang marah terhadap si ibu. Si ibu ini mendapat kritikan kiri kanan, dapat tekanan juga, karena orang-orang tidak terima. Ini adalah kasus kemanusiaan. Anak lu dibunuh, lu masih memperhitungkan duit. Memang pada awalnya si ibu ini sempat marah gitu. Jadi ibu ini mengaku dia marah sekali terhadap para teman-teman yang ikut di speedboat itu. Namun dia bilang dia setiap hari menerima panggilan telepon dari POR. Setiap hari POR ini meyakinkan sang ibu dan meminta maaf. Dia bilang, "Ibu, Tang Mo memang sudah tidak ada. Namun saya berjanji saya akan menggantikan posisi Tang Mo untuk menjaga ibu." Di dalam posisi ini, ibunya Tang Monida ini mengaku kalau dia akhirnya luluh dengan perkataan si POR ini. Dan dalam posisi ini, ibunya Tang Mo ini tersentuh hatinya dan memutuskan untuk memaafkan POR. Sampai akhirnya ternyata diketahuilah ibu dari Tang Monida ini itu tidak dekat aslinya dengan Tang Monida. Ternyata selama hidupnya Tang Monida ini justru dekat dengan orang tua laki-laki alias ayahnya. Nah, makanya rasa empati atau rasa kehilangan dari sang ibu itu tidak terlalu besar. Dan ya, kita bisa lihat ya dari sikap sang ibu justru mengutamakan yang namanya duit, meminta uang kepada si pelaku. Tapi tidak semua orang yang ada di dalam kejadian ini dimaafkan oleh sang ibu. Si manajernya terkhusus nih, geng. Si manajer yang bernama Getik ini, dia ini adalah manajer pribadi dari Tang Monida yang sudah dekat, bisa dikatakan puluhan tahun dengan Tang Monida. Nah, ini tidak dimaafkan oleh sang ibu. Di sini, ibu Tang Mo ini justru menjadikan Getik ini sebagai kambing hitam. Alasannya kenapa dia tidak memaafkan Getik ini gara-gara katanya kenapa si Getik ini tidak menghubungi sang ibu setelah kejadian kematian Tang Monida. Dan sang ibu juga menuduh Getik inilah penyebab dari kematian anaknya. Nah, perlu kalian ketahui, geng, si Getik ini sempat melakukan sesi wawancara, ya kan, konferensi pers serta keterangan kepada polisi. Dia sempat bilang kenapa dia tidak menghubungi ibu Tang Mo atau ibu Penida ini itu gara-gara dia beranggapan ya dia ini bukan tim penyelamat, dia ini bukan orang yang harus dihubungi ketika ada musibah. Alasannya tuh kan gak make sense banget, geng, karena kenapa? Ini kan orang tua kandung gitu ya, yang seharusnya memang harus dikabari gitu. Dan dari sekian orang yang sudah diperiksa oleh kepolisian, ada satu orang yang tidak pernah disebutkan atau tidak pernah dipanggil sama sekali, yaitu yang bernama Job. Orang ini aneh banget gitu. Dia serasa kayak nggak ada urusan di sini, padahal dia ikut di dalam tim di speedboat ini. Nah, dan sampai saat sekarang ini belum ada tersangka atau belum ada orang yang dijadikan sebagai pelaku, masih menjadi saksi gitu ya. Jadi proses hukumnya masih terus berjalan. Oke, kita akan membahas beberapa kejanggalan yang terjadi pada penemuan mayat Tang Monida ini. Yang pertama
sama. Banyaknya luka lebam di jasad Tang Monida. Penemuan jasad Tang Monida ini tidak seperti jasad pada umumnya, kayak jasad-jasad yang tenggelam biasanya gitu ya. Dari yang kita lihat foto penemuan jasad Tang Monida ini gitu ya, sudah banyak bekas-bekas luka yang cukup serius, yang kalau dipikir-pikir orang tenggelam kok bisa ada sayatan-sayatan lurus seperti sayatan-sayatan yang disengaja. Udah gitu banyak bekas luka lebam di sekujur tubuhnya, yang mana luka lebam ini kan adalah luka dalam alias luka yang diakibatkan oleh benda tumpul, kayak lo ditonjok atau kena kayu gitu. Bagian pahanya, bagian sisi pahanya itu terdapat luka robek yang cukup lurus seperti sayatan pisau, yang mana ini tadinya dicurigai pahanya itu terkena baling-baling speedboat, dan itu luka cukup dalam sampai daging pahanya itu keluar, geng. Lalu bola mata bagian kanan itu sudah copot, udah hilang. Terus di bagian leher seperti ada bekas lilitan kabel atau lilitan tali kalau kita perhatikan, dan bagian dadanya penuh memar. Mungkin fotonya gue nggak bisa tampilin, ya kan? Kalian bisa lihat di link yang gue bagikan. Di sana kalian bisa membandingkan sendiri dengan apa yang tadi kita bicarakan. Terus kalau kalian perhatikan, bagian kepalanya itu lebih biru, lebih lebam dibandingkan dengan bagian tubuh yang lain. Ada dua teori di sini. Yang pertama dikatakan kalau bekas yang terlihat seperti ikatan leher, ya kan, seperti kawat yang melilit lehernya itu, itulah yang menyebabkan si bagian muka ini membiru. Itu dikarenakan darahnya tertahan. Ada juga yang mengatakan posisi tenggelamnya Tang Monida ini kebalik, jadi semua darah itu turun karena adanya gaya gravitasi. Cuma secara logik nih ya, kalau memang mayatnya itu kepalanya ke bawah, kaki ke atas, itu gimana ceritanya? Kan arus sungai itu kencang gitu ya. Udah pasti tuh si mayatnya itu kebolak-balik gitu, geng. Gak mungkin tetap di bawah terus kepalanya, kecuali ada hal yang mengikat kepala Tang Monida dengan pemberat di bawahnya. Nah itu baru masuk akal gitu. Nah lalu nih geng, menurut autopsi dikatakan kalau di dalam paru-paru dari Tang Mo ini itu ada lumpurnya. Ini menggambarkan, ini mengartikan kalau ternyata Tang Mo ini pas jatuh itu dalam kondisi masih hidup. Jadi dia itu meninggal setelah tenggelam. Nah ini menurut hasil autopsi. Sampai saat ini pemeriksaan dan autopsi masih terus berlanjut. Oke, kita ke fakta janggal kedua. Teman-temannya mengakui baru menyadari Tang Monida hilang setelah 3 jam. Seperti cerita pada awalnya, dikatakan kalau Tang Monida ini izin untuk kencing atau ke toilet. Lucunya nih geng ya, orang ke toilet macam apa yang sampai harus menghabiskan 3 jam di dalam toilet? Itu kan aneh banget gitu. Ditambah lagi, ternyata bentuk speedboat ini tidak terlalu besar, yang mana orang ke toilet juga bakal kelihatan, bakal ketahuan gitu. Atau dengan logika lain ya, kalau orangnya kurang satu pasti akan dengan sangat sadar gitu, wih kita cuman sedikit nih gitu. Kapalnya kecil banget. Ditambah lagi dalam kondisi ini, bagian toiletnya ini kapal itu rusak. Makanya Tang Monida memilih untuk buang air kecil di ujung speedboat. Lalu geng, setelah menyadari kalau Tang Mo ini hilang, nah teman-temannya itu berinisiatif untuk mencari Tang Mo terlebih dahulu. Katanya kayak gitu. Dan di saat itu selama 3 jam mereka tuh berkeliling-keliling sempat mencari posisi Tang Mo di mana katanya. Dan anehnya mereka sama sekali tidak mengabari pihak keluarga atau bahkan pihak tim penyelamat. Lalu akhirnya setelah menyerah nih, nggak tahu lagi lah Tang Mo ini di mana. Mereka udah merasa kayak oh ya udahlah udah hilang nih. Akhirnya barulah mereka menghubungi pihak kepolisian. Nah yang menghubungi pihak kepolisian adalah salah satu temannya bernama Sen. Dan itu juga ketika dia menghubungi pihak kepolisian, itu obrolannya nggak jelas. Dia tidak memberikan titik yang jelas. Jadi kayak menunda-nunda atau kayak apa ya, orang yang ngomong kalau ada kejadian kecelakaan tapi nggak ngasih tahu titiknya di mana, kronologinya seperti apa. Nah namun pihak petugas langsung merespon dan tiba di lokasi alias di dermaganya gitu, pelabuhannya gitu ya, itu sekitar jam 11 malam. Mereka langsung menepi dan karena kondisinya sangat darurat, pihak penyelamat, tim penyelamat bersama kepolisian dan petugas lainnya itu langsung terjun untuk mencari keberadaan daripada Tang Mo ini. Namun anehnya nih geng, di dalam kondisi itu si teman-temannya ini masing-masing langsung cabut menghilang dari TKP. Lalu pihak kepolisian menelpon mereka satu persatu. Namun sayangnya sampai pagi hari itu tidak ada jawaban dari mereka. Jadi seharian nih orang-orang tidak tahu di mana. Sampai akhirnya mereka baru tiba lagi ke lokasi tersebut setelah mendapat surat pemanggilan dari kepolisian yang sampai ke mereka. Namun di saat mereka datang ke tempat itu dan melakukan reka ulang adegan, ada satu orang yang tidak hadir, yaitu Robert. Nah di saat itu Robert itu tidak hadir untuk datang mengikuti adegan reka ulang tersebut. Ada satu hal yang sangat menjadi sorotan pihak kepolisian, di mana teman-teman Tang Mo ini yang datang untuk
membantu polisi dengan cara mereka ulang adegan. Di saat mereka dimintai keterangan dan menunjuk di mana lokasi kecelakaan, mereka malah menunjuk ke arah yang berbeda-beda dengan statement yang berbeda-beda. Nah, di sini mulai curiga nih pihak kepolisian, kok beda cerita sih? Apa kalian lupa? Orang kejadiannya masih semalam gitu. Kok cepet banget kalian lupa? Ada sebuah pernyataan dari pihak kepolisian, nih tepatnya mantan kepala polisi Thailand, dimana di sini dia membuat sebuah pernyataan yang cukup masuk akal menurut gua, dimana dia bilang nih ya, dalam kejadian ini semua saksi bersikap tidak kooperatif dari awal. Mereka memilih pulang atau pergi dari TKP sebelum memberikan keterangan yang jelas kepada petugas. Terus ada indikasi kalau mereka ini telah melakukan diskusi untuk mencari alasan yang tepat dan menyamakan jawaban mereka agar semua terlihat murni, katanya gitu. Nah, ini udah jelas banget nih. Terus geng, kalian pasti sudah tahu nih ya pernyataan dari sang manajer yang bernama Getik ini. Dia bilang kalau ketika kejadian si Tangmo ini tidak menggunakan pelampung dengan alasan dia itu pengen photoshoot atau foto-foto lah di lokasi tersebut. Dan ini memang jelas bener, dan ini bisa dibuktikan dari sebuah video. Di sini terlihat Tangmo sedang duduk, divideokan oleh Getik, dan ini video didapatkan di handphonenya Getik sendiri. Di situ terlihat kalau Tangmo ini tidak menggunakan pelampung dan pakaiannya juga udah proper kayak orang mau photoshoot lah gitu ya. Tapi nih geng, dari video inilah didapatkan sebuah bukti baru dari hasil percakapan yang terekam di video tersebut. Ketika ditranskrip gitu ya, suara daripada video tersebut itu ada terdengar suara laki-laki dalam bahasa Thailand apa bahasa Inggris gitu. Yang jelas ini kalau terdengar gitu ya seperti perkataan bawa temanmu kemari gitu. Nih, coba nih ya bagian sini nih. Itu suara cowoknya. Dari situ kalian bisa dengar sendiri nih dari bukti video itu bahwasanya ada seorang laki-laki yang mungkin bisa dikatakan agak tertarik dengan Tangmo, dan gak tahu nih laki-laki siapa sebenarnya yang ngomong. Oke, nah terus ada lagi nih geng, tersebar sebuah video CCTV yang berasal dari pelabuhan atau dermaga tempat speedboat ini berangkat. Dimana di dalam CCTV tersebut kalian bisa melihat semacam ada seseorang yang melompat dari speedboat. Dari cara melompatnya, ini bukan seseorang yang jatuh. Kalau misalkan jatuh kan kalian tahu ya, itu nggak terlalu jauh dari bibir speedboatnya. Tapi ini bener-bener kayak lompat jauh gitu geng. Itu antara orang itu dilempar atau dia melompat sendiri. Kurang lebih kayak gitu. Kalian bisa lihat sendiri dari rekaman CCTV-nya. Lalu ada sebuah bukti lain, yaitu ini berawal dari pertanyaan nyokapnya Tangmo terhadap Getik. Dimana nyokapnya Tangmo ini merasa kayak, oh iya lu kan sahabat anak gua selain manajernya. Kenapa di saat dia jatuh lu malah nggak nolongin dia gitu. Terus Getik ini menjawab dengan simple banget. Dia bilang, saya tidak bisa berenang tante. Sementara posisi itu adalah dalam kondisi yang lagi genting gitu kan. Ternyata pengakuan dia yang bilang dia nggak bisa berenang itu terbantahkan dari sebuah video yang terlihat di postingan Getik sendiri. Dimana di postingan tersebut Getik sedang berenang bahkan sambil menggendong anaknya di punggung sambil menyelam dan terlihat sangat profesional. Bukan yang kayak orang berenang gaya batu langsung nyemplung, enggak. Benar-benar dia itu bisa berenang gitu. Dan geng, yang perlu kalian tahu, anak yang ada di video tersebut adalah anak kandungnya Getik, dan juga anak tersebut adalah anak angkat daripada Tangmo, yang mana jaminan kesehatan asuransi atas nama Tangmo itu semuanya diatasnamakan kepada anak tersebut apabila Tangmo ini mengalami kecelakaan. Di sini udah mulai ini ya geng ya, udah mulai mengerucut nih problem nih, udah mulai terarah nih. Dan ada sebuah sesi wawancara di tanggal 27 Februari tahun 2022 melibatkan orang-orang yang terlibat dalam kasus kecelakaan Tangmo ini. Di dalam wawancara ini, si manajer Getik ini ketika ditanyakan, kenapa lu nggak hubungin nyokapnya Tangmo setelah kejadian? Nah, ini pertanyaan yang simple kan? Dia kecelakaan, kenapa keluarganya nggak lo hubungi? Yang terdekat dulu deh, nyokapnya yang lo kenal. Tahu nggak jawaban daripada Getik ini apa? Dia bilang, ya nyokapnya kan bukan seorang penyelam, nyokapnya kan bukan tim penyelamat atau bukan seorang scuba dive, ngapain gue hubungin? Tanya gitu. Padahal logikanya kan itu keluarganya. Kenapa nggak lo kasih tahu? Apakah ada sesuatu yang lo tutupi agar si keluarganya nggak tahu kalau anaknya sudah mengalami kecelakaan tersebut? Terus dia bilang lagi nih geng, kalian semua tuh nggak bisa curiga sama gue. Kenapa? Karena gue ini kan manajernya, yang otomatis gue menghasilkan uang dari dia. Jadi ngapain gue jahatin dia? Nah, dari pernyataannya dia ini aja itu udah bikin kita tuh kayak, apa sih gitu? Kenapa arah obrolan lu jadi ke duit gitu? Kan bisa lebih ke yang lebih manusiawi gitu loh. Penjelasan dari si manajer ini bahkan membuat teman-teman Getik yang ada di saat itu tuh merasa kayak menahan emosi dengernya, kayak apa sih gitu? Kok gitu
amat sih penjelasan lu gitu. Mereka tuh kayak anjir gitu, kayak kesannya kayak waduh parah banget nih orang dalam menjelaskannya itu, memberikan analoginya itu malah mengarah kemana-mana gitu. Terus juga ditanyakan oleh salah satu wartawan kepada si manajer ini, si Gatik ini, kamu ada di dermaga itu sampai jam berapa? Terus si Gatik ini, si manajer ini jawab, aku ada di sana sampai jam 3. Selebihnya aku pulang ke rumah karena udah capek. Terus juga dia tuh merasa khawatir dengan anaknya yang ditinggalkan di rumah. Yang gak ada otaknya adalah dia pulang menggunakan mobil Tengmo. Dan juga alasan dia pulang dengan masalah yang sepele menurut gua, yaitu khawatir anaknya di rumah. Kan dia pasti punya pembantu lah di rumah atau siapalah yang bisa dia titipin. Ada yang lebih genting, yaitu mencari jenazah atau mencari di mana temannya yang lagi hilang kan. Ya udah gitu, bohongnya ketahuan. Dia bilang dia di sana sampai jam 3, tidak ikut membantu mencari tapi hanya berdoa katanya. Namun ada sebuah rekaman CCTV menunjukkan di mana semua orang yang terlibat dalam kasus ini justru meninggalkan dermaga tersebut pada pukul 1 malam. Pukul 1 tapi ngakunya jam 3. Jauh banget bedanya, sampai 2 jam lah ya. Masa iya sampai hilaf sih? Masa iya nggak ngasih jam berapa dia ada di sana dan pulang gitu. Nah di sini aja tuh udah banyak hal-hal yang bisa dianggap bohong gitu oleh manajernya ini. Yang lebih parah nih geng, ketika dia pulang menggunakan mobil Tengmo dengan alasan capek dan pengen jumpai anaknya gitu ya, dia ini sempat ditelepon oleh ibu Tengmo. Ditelepon berkali-kali tapi dia tidak angkat. Dia bilang dalam kondisi itu dia tuh kecapean banget sampai nggak lihat HP katanya. Cuman anehnya nih geng, ditelepon kagak diangkat oleh nyokapnya Tengmo. Tapi handphonenya Tengmo setelah 24 jam bahkan Tengmo hilang itu masih aktif. Handphonenya Tengmo ini ternyata dibawa oleh Gatik, dibawa oleh si manajernya, pulang diamankan, aktif. Tapi handphone pribadinya dia justru dia nggak sempat lihat. Handphone orang malah aktif, kan kocak ya. Terus tidak lama kemudian pihak polisian mengambil handphone milik Tengmo ini untuk mencari bukti-bukti. Ternyata benar aja isi daripada chat di handphone Tengmo seperti banyak yang sudah hilang. Nah di sini gue nggak habis pikir nih, kenapa si Gotik ini masih menyimpan handphonenya Tengmo? Kenapa dia tidak memilih untuk membuang aja itu handphone di perairan tersebut, di sungai tersebut, biar sekalian hilang bukti? Tapi ini sempat-sempatnya bawa pulang dan terlihat ada beberapa chat yang terhapus. Yang ini diyakini kalau chat tersebut dihapus oleh Tengmo sendiri. Lalu dari hasil penelusuran kepolisian juga ada yang janggal dari postingan Instagramnya Tengmo, di mana di situ terlihat jumlah daripada postingan Tengmo ini berkurang. Ada sekitar 3 apa 6 yang berkurang gitu. Ada foto yang dihapus. Yang diyakini foto-foto tersebut adalah sebuah bukti tentang keterhubungan Tengmo dengan anaknya Gatik. Terus juga bagaimana Tengmo ini lifestyle-nya gitu ya, dan ini bisa mengarah ke bukti kalau Tengmo ini bisa berenang, alias kalau dia terjatuh ke dalam sungai dia masih bisa survive, itu dengan cara berenang. Ya kecuali dengan kondisi pahanya memang kebelah kan dari mayat yang ditemukan gitu ya. Mungkin itu agak menyulitkan Tengmo untuk berenang memang. Tapi ya namanya orang kepepet, namanya orang dalam kondisi genting atau panik, otomatis yang namanya dia punya memori otot atau memori tubuh, dia bisa berenang, udah pasti dia akan survive, berusaha dulu untuk berenang. Nah namun di sini bukti-bukti kalau Tengmo ini bisa berenang malah nggak ada di Instagramnya, semacam ada yang menghapus. Nah lalu nih geng, terbongkar fakta bahwa ternyata selama ini si manajer alias Gatik ini itu hidup bersama Tengmo berpuluh tahun. Jadi mereka ini udah teman lama. Semua fasilitas milik Tengmo seperti mobil, rumah, pakaian, baju, semua itu bisa diakses atau digunakan oleh Gatik ini. Jadi sedekat itu. Bahkan seperti yang gue katakan tadi nih geng, anak kandung daripada Gatik itu diangkat menjadi anak sambung atau anak tiri lah gitu ya daripada Tengmo. Jadi dianggap seperti anak kandungnya. Dan bahkan saking sayangnya Tengmo ini terhadap anaknya Gatik, dia tidak menganggap anak Gatik ini seperti anak adopsi, karena semua jaminan sosial termasuk jaminan kecelakaan, asuransi kecelakaan itu diatasnamakan untuk anaknya Gatik. Nah di sini semakin meruncing nih masalahnya nih geng. Logikanya nih geng ya, anaknya Gatik ini kan masih di bawah umur ya, masih di bawah umur, terus juga belum tahu apa-apa lah gitu, masih disayang-sayang banget. Otomatis secara hukum Thailand, apabila orang tua penjamin asuransi untuk anak tersebut meninggal dunia atau mengalami kecelakaan, maka yang berhak mengelola atau menghandle pencairan asuransi tersebut adalah orang tua sambungnya atau justru orang tua kandungnya. Karena di sini posisinya orang tua sambung atau orang tua angkatnya adalah Tengmo, maka Gatik sebagai orang tua kandung adalah orang yang berhak untuk menerima pencairan dana tersebut dan mengelola pencairan dana tersebut yang diatasnamakan untuk anak kandungnya. Makin jelas ya. Dan yang perlu kalian ketahui, besar asuransi yang dimiliki atau yang ditinggalkan oleh Tengmo untuk sang anak itu adalah 450 juta rupiah. Gokil
gokil, hampir setengah M. Jadi cukup jelas nih kalau kita mencurigai satu orang, ada hal yang make sense banget dan nyambung banget dan bisa banget kita tuduhkan gitu ya kepada siapa gitu, karena alasannya jelas. Lalu kita sekarang ke salah satu temannya yang lain, yaitu Sen. Karena di dalam kasus ini nih geng ya, orang yang benar-benar tahu dan deket sama Teng Mo ini adalah Sen dan juga Getik. Orang yang lain ini, nah nanti kita ceritain nih siapa sosok 3 orang lain yang hadir di bot ini, yang mana mereka ini 3 cewek 3 cowok ada di bot itu, dan tujuannya buat apa nanti kita cerita. Dari pengakuan temennya yang bernama Sen ini, dia bilang dia ini sempat menelpon kepolisian dan itu memang benar. Nah namun di dalam posisi dia menelpon tersebut, dia tidak menjelaskan to the point dan rada-rada kurang jelas lah, seperti yang gue katakan tadi. Dia nggak menceritakan kronologi sebenarnya ketika dia menghubungi kepolisian. Terus juga dia mengaku kalau Teng Mo ini jatuh sempat memegang kakinya dia, lalu dia tuh kayak nendang gitu, bukan nendang sih, kayak ngegoyangin kakinya supaya Teng Mo terlepas dari kakinya dia gitu ya, dari pegangan kakinya dia, agar dia tidak ikut jatuh ke dalam air tersebut. Jadi intinya mau nyelamatin diri sendiri. Lalu di dalam sesi wawancara dia juga bilang, aku tuh sengaja biarin Teng Mo jatuh karena aku pikir kan itu adalah air gitu ya, dan dia juga akan ngapung dan nanti pasti akan ada kapal yang lewat atau perahu yang lewat yang bakal nolong Teng Mo. Entah bagaimana nih ya, keterangannya bisa beda-beda. Kalau misalkan dia bilang dia membiarkan Teng Mo jatuh karena nanti ada yang nolong, berarti dia percaya kalau Teng Mo bisa berenang dong, bisa ngapung. Sementara di keterangan lainnya si manajernya bilang Teng Mo tidak pakai pelampung dan bahkan tidak bisa berenang. Nah ini penjelasannya beda-beda nih, dan nggak pakai otak juga, nggak pakai logika juga. Di tengah malam hari dia percaya bakal ada yang nolongin Teng Mo. Lo goblok gitu, itu kan tengah malam, mana ada board lain, dan dia percaya ini kan tempat wisata, nggak mungkin gitu, cuma ada lulu orang doang di sana. Terus penjelasan tentang Teng Mo pipis atau buang air di ujung bot juga tidak masuk akal, karena secara ilustrasi nih ya, ini gue liatin nih secara ilustrasi kayak gini, itu mana mungkin gitu, aneh banget. Ditambah lagi pakaian Teng Mo ini bukan yang bisa dibuka gimana ya, dibuka sembarangan lah gitu. Dia pakai bodysuit yang menurut gua itu maaf nih ya kalau misalkan dia mau pipis itu kan dia ada garis segitiga gini ya, harus diginiin gitu loh biar anunya bisa pipis gitu. Dan itu masa iya dilakukan oleh seorang selebriti udah gitu. Lo bayangin ya kalau dia aduh gimana sih gue meragainnya, satu tangan gini terus dia tarik gini trot gitu, nggak mungkin gitu ya, nggak mungkin banget gitu, makanya nggak masuk akal. Dan juga nih ya, posisi daripada ujung speedboat itu, bahkan seorang laki-laki pun, cowok pun yang notabene kencingnya sambil megang pisang gini, itu agak susah gitu. Lo bayangin aja nih pas kapalnya kayak gini, terus lo di ujung udah pasti oleng dan lo jatuh. Nah apalagi Teng Mo yang bergelantungan gitu ya sebutannya ya. Dan juga di situ anehnya nggak mungkin banget dia akan memegang kakinya Sen sesuai dengan penjelasannya Sen. Karena kenapa? Di situ ada sebuah pegangan yang jelas banget lebih kokoh, lebih kuat dan lebih nyaman untuk dipegang oleh Teng Mo. Kalau dia pegang kakinya Sen gini, kalau dia pegang itu kayak gini dan lebih simple, dan ini bener-bener nggak masuk akal. Lalu beberapa hari kemudian si Sen ini sempat live IG. Nah disinilah kecurigaan semakin terlihat, dimana di situ dia kelihatan nggak sedih dan dia menjelaskan hal yang sedang viral ini dengan cara ketawa, seolah-olah dia menikmati keviralan ini. Karena kan pas viral itu banyak banget orang yang penasaran, otomatis kalau dia live IG itu banyak yang nonton. Dia menjelaskan di sana, iya kronologinya begini gitu ya, begini gitu. Terus sambil tertawa dan orang melihat kok aneh, padahal temen lu baru aja tenggelam belum lama. Harusnya posisinya lu bercerita dengan sedih. Nah disinilah yang namanya kebohongan tidak bisa disembunyikan, geng. Nah lalu beberapa saat kemudian tersebarlah sebuah foto yang memperlihatkan keseluruhan orang yang terlibat di dalam speedboat ini. Dimana dalam foto ini terdapat perempuan, laki-laki yang merupakan orang-orang yang ikut serta. Terkhusus untuk si Sen, kalian bisa lihat di dahinya itu ada semacam bekas cakaran. Lalu cowok-cowok yang hadir di sana bahkan terlihat lebam-lebam serta ada bekas cakaran juga. Bahkan salah satunya ada yang bajunya robek dan sempat-sempatnya mengganti baju dengan baju yang baru. Di sini jadi pertanyaan nih, geng. Kok bisa mereka turun dari speedboat yang notabene lah habis happy-happy, terus kejadian nyari-nyari temannya yang hilang, terus mereka lebam-lebam. Masa iya mereka saling cakar-menyakar, saling nyalah-nyalahin, oh gara-gara lu nih dia jatuh, terus nonjok sampai baju robek, kan nggak masuk akal gitu. Dan di posisi itu, karena mereka tahu mereka difoto oleh pihak wartawan, pihak media, mereka sempat meminta pihak media untuk menghapus foto tersebut. Tapi sayangnya foto ini sudah keburu tersebar. Dan jadi pertanyaannya, apa yang mereka takutkan? Kenapa mereka tidak nyaman kalau mereka difoto dalam kondisi baru turun dari speedboat itu? Kenapa mereka tidak nyaman kalau bekas memar dan cakaran mereka itu terekspos? Ini semakin menjadi pertanyaan. Karena kalau misalkan hal ini benar gitu ya, berarti ada terjadi sebuah cekcok atau perkelahian atau justru perlawanan. Yang jadi pertanyaannya, itu perlawanan siapa? Kenapa di atas speedboat ada perlawanan atau ada cakaran-cakaran? Berarti terjadi berantem dong. Nah, semakin menjadi pertanyaan yang apa ya, nggak bisa kita bayangkan lah gitu ya. Kenapa ya gitu?
gitu, bisa terjadi gitu. Menurut kalian kenapa nih, geng? Lalu ada satu bukti CCTV lain yang didapat dari dermaga lagi nih, geng. Dimana di dalam CCTV ini memperlihat ada seseorang yang dituangkan wine ke dalam gelasnya, dan itu terlihat jelas banget itu adalah sosok daripada Tang Monida ini. Dalam kasus ini, setelah dievakuasi, memang benar ditemukan ada sebuah gelas wine, dan itu dipercaya adalah gelas wine milik Tang Monida. Namun anehnya, setelah diselidiki, tidak ditemukan botol wine di atas speedboat itu, hanya ditemukan gelas wine dan itu terisi, dan bahkan ada bercak merah bekas wine di bagian ujung atau bagian belakang speedboat yang tadinya curigai itu adalah darah. Yang jadi pertanyaannya, kemana botol wine-nya? Kok nggak ada? Berarti sudah terjadi bersih-membersih alias pembersihan terhadap si speedboat ini. Makanya botol wine-nya nggak ada alias sudah dibuang. Dan beberapa netizen mengatakan kasus ini sama atau mirip dengan kasus yang terjadi di Indonesia, yaitu Mirna. Ya kalian masih ingat lah ya, Mirna dan Jessica yang kasus kopi sianida. Mereka mengaitkan, atau ini hanya sebuah cocok logi, dikatakan kalau di dalam minuman daripada Tang Monida ini sudah diteteskan racun, katanya seperti itu. Tapi walau alam juga nggak ada yang bisa nebak lah gitu. Di dalam kasus ini semakin mencurigakan saja karena nggak ada keterangan yang jelas. Bahkan ya, pihak kepolisian Thailand sampai saat ini menetapkan kejadian ini hanya sebuah kecelakaan, dan ini menyedihkan banget. Nah, tapi setelah diusut, ada isu yang mengatakan bahwa terjadi sebuah praktik prostitusi alias penjualan lah di sini. Ada deal antara manajer dengan seseorang. Manajernya yang Gatik ini dengan seseorang. Tapi kalau kita lihat nih ya dari perawakannya ya, si Gatiknya sendiri nggak kalah cantik ya sama si Tang Monida. Tapi ya nggak tahu lah ya, namanya fetish seseorang, rasa penasaran seseorang terhadap seks gitu ya. Mungkin dia memang pengen sama Tang Mo. Nah, di dalam kasus ini dikatakan yang ikut party di dalam bot itu ada seorang cowok VVIP yang sampai sekarang identitas cowok VVIP tersebut masih disembunyikan dan tidak diberitahu. Teman-temannya sendiri menutup-nutupi siapakah VVIP ini. Nah, tapi nih dikatakan juga VVIP ini adalah sosok seseorang yang penting di Thailand, dan banyak yang mengaitkan kasus ini akan ditutup atau ini akan case close dengan sendirinya disebabkan kepolisian akan melindungi sosok VVIP ini karena dia adalah orang penting. Nah, di sini gue mencoba untuk menelusuri lah gitu ya. Cocok logi gitu ya. Siapa ya sosok VVIP ini kalau memang benar ada gitu. Ternyata nih, geng, setelah gue cari-cari informasinya, VVIP ini sengaja dihadirkan di speedboat ini karena Gatik ini menginginkan Tang Mo nganu-nganu sama si VVIP ini, alias dia menjual Tang Mo kepada VVIP ini. Namun sayangnya Tang Mo ini katanya tidak mau, dia menolak untuk melayani si VVIP. Makanya terjadi pertengkaran, katanya seperti itu. Terjadilah perlawanan dan pertengkaran yang menyebabkan lebam-lebam tersebut, geng. Jadi intinya di dalam kasus ini Tang Mo ini dipaksa untuk melakukan yang namanya prostitusi. Nah, ini kabar yang beredar. Lalu, siapakah sosok VVIP ini? Nah, jadi kita nanya lagi nih ya, bertanya lagi, timbul lagi pertanyaan nih, siapa ya sosok VVIP ini? Dikatakan ini hanya orang-orang yang berada di bot tersebut. Terus juga menurut pengakuan mereka dan juga terlihat dari CCTV, mereka ini ada 6 orang, ya kan? 3 cowok, 3 cewek. Coba kita telah lagi nih ya. Di sesi wawancara, itu ada 1 orang yang tidak hadir atau tidak memberikan keterangan atau tidak menjumpai orang tua dari Tang Mo, yaitu yang bernama Job. Nama asli Job ini adalah Nitas Kiratiso Disatorn, alias Job. Dia tidak hadir di sesi wawancara, bahkan di media pun nama dia agak sedikit kurang disebut, kayak menghilang gitu aja, padahal dia terlibat dalam kasus ini. Nah, udah gitu, gue mencari tahu nih siapakah Job ini dengan nama lengkapnya. Gue coba searching who is Job di Google. Keluarlah sebuah, kalian tahu LinkedIn gak? LinkedIn itu kayak sebuah media sosial untuk mencari pekerjaan. Oke, kita coba buka salah satu aplikasi LinkedIn. Nah, ini LinkedIn ya. Udah jelas ya, di sini udah kelihatan ya. Nah, di aplikasi ini dari LinkedIn ini ditemukan 1 orang bernama Nitas Kiratiso Disatorn, Black Ember. Ya kan, di sini fotonya dihapus, activity, terus ini berarti pernah aktif ya. Kita lihat nih ya, experience-nya nih. Nah, dia ini adalah seorang director Black Ember. Gue nggak tahu nih Black Ember apaan. Udah dari 2019 dan di sini terhitung 3 tahun. Terus juga founder Mr. Moswell, ya kan, 2014 bahkan. Terus dia pernah jadi manajer di Global Adjusting Technical Service Thailand. Jelas ya, kejadian ini di Thailand dan ini tuh lihat di Thailand. Terus
assistant manager Crawford and Company, assistant manager dari engineer. Terus educationnya The Australian and New Zealand Institute of Insurance and Finance. Waduh, diploma King Mongkut Institute of Technology Landkrabang, Claims Management endorse tuh. Jelas ya. Di sini ya. Di dalam kasus ini dikatakan ada seorang VVIP. Terus ada seorang yang hadir di dalam speedboat itu tapi justru tidak ikut diwawancara dan bahkan seolah-olah namanya ditutup-tutupi. Namanya adalah Nitas alias Job. Dan setelah kita searching dari LinkedIn, ternyata Nitas ini lumayan menjadi orang penting. Terus, pertanda lain dari keterlibatan Nitas, ini masih cocok logi nih geng, masih kecurigaan gue nih. Nitas ini mengalami luka gores di lengannya serta memar di bahunya. Wow, kenapa banyak banget memarnya? Kenapa banyak banget goresannya? Berarti dia mengalami perlawanan yang lebih berat dari yang lain. Jelas dong. Goresannya itu terlihat besar banget. Udah gitu, memarnya kayak benturan benda tumpul yang lumayan besar. Selain itu ya, selain dia tidak diwawancara serta berita tentang dia ini agak sedikit minim dibanding yang lain, di dalam perkumpulan speedboat ini posisi dia itu tidak jelas. Misalnya ya, kayak Itsarin Juta Suksawat alias Gatik. Dia ini kan adalah seorang manajernya Tengmo, jelas dong. Terus temannya yang satu lagi, Wisapat Manomairat alias Sisen. Dia ini adalah teman Tengmo serta temannya Getik. Jelas posisinya. Terus ada Tanupat alias Sipor. Dia ini adalah pemilik kapal. Terus ada lagi Paibon. Paibon ini jelas bersama Tanupat hampir saja menjadi tersangka karena Paibon adalah seorang pengemudi bot tersebut, yang mana dia bermasalah karena tidak punya SIM, katanya tidak izin. Yang jadi pertanyaannya nih ya, si Nitas alias Job ini, dia ini sebagai apa di dalam speedboat itu? Mencurigakan gak sih? Kenapa posisi dia tidak disebutkan? Tapi malah ada isu yang mengatakan dia ini adalah orang penting dan dia ini adalah seorang ya lumayan punya duit gitu. Dan apakah VVIP yang dimaksud ingin anu-anu sama almarhumah Tengmo ini adalah Job? Nah, ini masih jadi pertanyaan nih. Masih jadi cocok logi. Menurut kalian gimana? Coba deh. Terus nih geng ya, ada sebuah video yang tersebar, tapi ini masih teori gitu ya. Di sini di saat evakuasi pencarian dipercaya kalau ternyata posisi jenazah Tengmo itu justru berada di bawah bot. Tapi agak aneh gitu ya. Ketika pencarian gitu, kenapa mayatnya justru tidak ditemukan di bawah bot? Yang namanya pencarian pasti disisir yang dekat-dekat dulu kan, dari bawah bot baru ke yang jauh-jauh. Apakah sepanik itu gitu para petugas? Hal ini bisa muncul atau mencuat ke media sosial dikarenakan sebuah foto analisis tentang keberadaan Tengmo, dimana di dalam foto tersebut dicoba edit seperti editan kamera infrared dan terlihat ada semacam hawa panas atau energi panas warna merah yang melambangkan kalau itu adalah makhluk hidup, yaitu tubuh manusia. Terus ketika di atas bot tersebut ada seseorang yang menarik pelampung. Nah ternyata itu di capture dari video nih geng ya. Seolah-olah ada tangan yang ingin menggapai pelampung tersebut dari bawah. Dan ini sebenarnya juga gak masuk akal, tapi videonya ada nih geng. Tapi ini masih teori aja, kecurigaan. Berarti kalau memang itu benar, dari awal mereka tahu kalau mayat itu ada di bot, tapi mereka tidak memberitahu pihak penyelamat dan lebih memilih untuk mengatakan temannya hilang di area pertengahan sungai. Lalu ada sesuatu yang mencurigakan gitu ya dari kasus Tang Monida ini. Di sisi lain nih, kayak baru-baru ini beredar video dari seorang dukun asal Thailand, dan ini viral banget di TikTok gitu ya, dimana dikatakan kalau dia ini dirasuki oleh arwahnya Tang Monida. Gue baru tahu ternyata di Thailand sendiri sama kayak Indonesia ya, bahwasanya kalau ada yang mati penasaran atau mati tidak tenang nih, akan terjadi kerasukan, terus si arwahnya akan menyampaikan fakta sebenarnya gitu ya. Dan ini terjadi juga di Thailand ternyata geng. Dukun Thailand ini ketika dia dirasuki, dia menjelaskan kalau semua hal yang dirasakan oleh Tang Monida itu benar-benar menyakitkan, dimana dia dikatakan berada di perairan tersebut tenggelam tanpa ada satu orang pun yang peduli dan menolong dia geng. Terlihat nih ya si dukun itu di dalam video kayak duduk di lantai dan dia juga berteriak minta tolong serta semacam memberitahu di mana posisi jenazah atau mayat daripada Tang Monida ini. Dan dia meminta tolong dan mengucapkan seperti kedinginan. Kalau misalkan diartikan ke dalam bahasa Indonesia tuh kurang lebih itu kayak tolong mau dingin, mau sudah tidak tahan. Lalu si dukun ini berinteraksi dengan arwahnya Tang Monida ini. Dia menanyakan
Di mana posisi kamu? Mo ada di mana? Dengan kondisi histeris dan tidak berhenti menangis, arwah Mo ini menjawab kalau Mo ada di jembatan. Lalu si dukunnya bertanya lagi, jembatan mana? Dia tetap menjawab, Mo ada di jembatan, katanya. Lalu arwah Mo ini menjelaskan lagi, Mo kedinginan. Betul-betul Mo kedinginan, katanya. Dan tiba-tiba saja dia mengucapkan satu nama dan bertanya, Pibet mana? Siapapun, tolong Mo, katanya gitu. Lalu arwah Mo ini terus berteriak dan seolah-olah memberitahu kepada seseorang bernama Pibet, karena dia ucapin nama Pibet ini terus, dan dia tuh ngasih tahu di mana letak jenazah atau mayatnya dia. Tapi yang jelas menurut dukun ini, ya udah pasti si Pibet ini tidak akan ngeh atau tidak bisa mendengar suara Mo, karena dalam kondisi ini Mo ini sudah berbeda alam. Tang Mo ini juga berkata, Pibet ngapain duduk aja di bot? Tolong Mo dong, jangan duduk aja. Pibet, tolong Mo, datanglah cari Mo. Apa Pibet tidak melihat Mo? Mo ada di sini, katanya. Dan di dalam kondisi itu, teriakan arwah daripada Tang Mo ini semakin histeris, geng. Yang menjadi pertanyaannya, siapakah sosok Pibet ini dan mengapa dia terus-menerus menyebut nama Pibet? Dan juga dia sesekali teriak histeris memanggil ayah ibunya, geng. Lalu, si dukun ini lanjut bertanya kepada arwah Mo ini, sebenarnya apa yang terjadi, Mo? Lalu arwah Tang Mo ini menjawab, mereka sudah menangkap Mo. Mereka menangkap saya, katanya. Dan dia mengucapkan hal ini sambil menangis histeris. Lalu arwah yang diduga Tang Mo ini juga memberitahu kepada si dukun kalau mereka, siapalah mereka ya, dia bilang mereka sudah menenggelamkan Mo. Mereka menenggelamkan saya, mereka menangkap saya, katanya. Lalu dukun itu bertanya kembali, apakah sosok tersebut tidak menolong Mo atau mengangkat Mo dari dalam air? Mereka tidak membiarkan Mo naik ke atas speedboat. Mereka menenggelamkan Mo, membiarkan Mo tenggelam, katanya. Lalu si dukun ini bertanya, kondisi Mo sekarang, apakah Mo sudah meninggal? Apakah masih bernyawa? Dan ketika memberikan pertanyaan tersebut, arwah ini berteriak histeris, dimana dia menjawab, Mo sudah meninggal. Mo sudah meninggal. Anjing, merinding banget. Gue gak tahu nih apa yang dilakukan dukun ini real apa enggak. Tapi hal kayak gini, anjir gue merinding. Ini agak flashback nih, geng ya. Ini terjadi dalam hidup gue, demi Allah. Mungkin suatu hari kita boleh bercerita tentang ini, tapi gak sekarang. Justru gue sedih banget apa yang terjadi sama Tang Mo ini persis dengan cerita sahabat gue di tahun 2010. Namanya Ihsan Jaya Putra. Kalau kalian tidak percaya dengan buktinya, gue bisa kasih kalian bukti. Ada sebuah lagu, kalian boleh cari, judulnya Kepergian Seorang Sahabat, EPPMC. Sahabatku, semoga kau tenang di alam sana. Canda tawamu takkan hilang, akan selalu ada di dalam hatiku. 13 Mei di 2010, tragedi menimpa di saat amarah gemuruh. Mental yang terjatuh sama semangat yang melepuh, mengenang kenangan yang akan menjadi jenuh. Saat suka duka kita selalu bersama, kini air mata yang mengisi bait dan rima. Ketika dirimu dipanggil oleh sang kuasa, sahabat terbaik kini hanya tinggalkan nama. Mungkin ada yang ngeh dengan lagu ini, gua kasih deh linknya. Ini merupakan lagu asli ciptaan gue dan sahabat-sahabat gue, yang gue dedikasikan untuk kejadian tenggelamnya teman gue. Lagunya ada dua, ada satu lagi ntar gue nggak tahu ya masih ada apa nggak di Facebook. Sekalian dengan foto teman gue tersebut, gue kasih linknya juga, kalian boleh dengar. Dan ini kisah nyata. Mungkin gue nggak akan bisa cerita terlalu panjang, tapi karena kejadian daripada arwah Tang Mo ini persis banget dengan kejadian teman gue, persis banget. Dimana teman gue ini semacam ada namanya tuh penjemputan arwah. Jadi kayak temen gue itu arwahnya masuk ke dalam seseorang dan dia sambil menangis menjelaskan persis kayak mau gini. Dia bilang, aku kedinginan, Ihsan kedinginan, tolong Ihsan, tolong pindahin Ihsan dari laut. Tenggelamnya 13 Mei 2010 di pantai Jilbab, Aceh Barat Daya. Dan itu beritanya ada, kuburannya masih ada. Kalian boleh cari, tahu aja deh. Dan itu sahabat gue. Dia minta dianya dipindahin dari laut karena dia tenggelam di laut. Terus dia bilang telinga dia sakit, bahu dia sakit, mata dia sakit. Dan
Seorang paranormal menjelaskan, dia kedinginan itu karena dia berada di tengah laut. 1. Telinganya sakit karena sebagian telinganya sudah dimakan ikan. Dan itu benar, ketika jasad yang ditemukan di laut itu udah gak ada, matanya juga gak ada, terus di bahunya juga udah gak ada. Sumpah demi Allah ini cerita real, gue gak bohong. Kalau gue ceritain ke lu tentang keajaiban-keajaiban yang terjadi ketika meninggalnya Ihsan ini, hanya merinding geng. Dari mulai mayatnya yang gak timbul-timbul dari dasar laut, sampai ada syarat-syarat tertentu, yaitu berkumpulnya kami teman-teman itu ada sekitar berapa orang gitu harus kumpul, dan kebetulan yang belum datang di situ, yang terakhir datang itu adalah gua karena gua tinggal agak jauh. Ketika gua datang, mayatnya timbul dari dasar laut. Dan kita kembali ke cerita Tengmo. Cerita ini masih menjadi pertanyaan dan masih membuat publik geram dengan fakta-fakta yang ada, dan belum ada tersangka. Bahkan polisi Thailand menetapkan kejadian ini hanya sebuah kecelakaan.